Forum Rakyat, hari ini kita akan update berita-berita terbaru yang viral. Kenapa kamu liatin saya? Kamu lihat ya Rakyat, penampilan saya. Jangan-jangan inisial R itu dia. Kenapa sih berita-berita itu selalu membuat saya menjadi tambah terkenal aja? Kemarin gosip video Jepang, call. video call. Heboh. Saya heboh. Sekarang artis inisial R, gue juga. Aduh. Sini, ngaku aja. Kita berdua. Gak ada yang tahu. Nama Anda siapa? Raffi. Inisialnya apa? R. Nah, bener. Iya, tapi kan yang namanya R banyak juga. Siapa aja? Banyak. Rizky Bilar. Terus? Ruben Onsu. Roro Fitria. Rano Karno. Rano Karno. Siapa? Kenapa Gagarudaan. Gagarudaan ada 5. Lima, Nama-nama artis R. Rizal Gibran. Romai Rama. Rio Dewanto. Rio Dewanto. Ruru Tobing. Rosiana dulu. Kan aku cadel. Rosiana Silalahi. Itu dia. Tapi kenapa mungkin di antara inisial R yang paling kaya adalah Raffi Ahmad? Kalau itu sih ya nggak usah ditanya ya. Oke. Ya gua nggak tahu. Dari mana sumber kekayaanmu? Ya. Kalau saya emang syuting Saya juga syuting kok nggak kaya-kaya. Berarti kamu belum pinter mengelola duitnya. Belum berbisnisnya kamu belum pintar. Jadi syuting iya, bisnis iya. Ya seperti Rans Entertainment, tahu sendiri dong Rans Entertainment. Tuh. Valuasinya udah berapa? Iya udah triliun lah, gimana dong? Oke. Siapa yang menyokong Anda di balik itu semuanya? Ya sendiri kerja keras. Kalau aku memang perusahaannya udah insya Allah doain nih abis pemilu nanti mau go public. Sekarang udah semi, ibaratnya udah pre-IPO. Jadi uang yang aku dapetin ini bener-bener aku dari syuting-syuting sama jual saham aku kurang lebih udah hampir 15% lah udah aku lepas ke strategic partner. Sombong kamu. Ya sorry ya, kita sih udah hebat. Tapi, aduh Vivi, rakyat. Gak seru ah. Dia kok nggak panik ya? Ya nggak panik lah. Kenapa? Ya gini gara-garanya sebenarnya aku sih sebenarnya apa yang mencoba untuk menelaah aja kenapa digosipinnya ke aku. Emang bener aku punya kawan aku. Iya. Jeremy itu katanya ada di hubungan berita keluarga. Di berita juga udah rame sih. Ada hubungan keluarganya dengan betul. Rafael. Jadi Jeremy itu bekerja di Rans tuh ngurusin basketballnya aku tuh. Dan Jeremy itu adalah jadi presiden klubnya basket aku, dan juga dia tuh manajer basket timnas loh. Dia anaknya berprestasi. Oke, Jeremy itu adalah dia punya istrinya itu anaknya Rafael. Tapi aku memang sama sekali tidak mengenal. Aku tuh kenal sama Rafael yang Pak Rafael itu Om Rafael atau Pak Rafael. Aku nggak kenal, jadi bingung loh kenapa disangkut pautin sama gua. Tapi Jeremy menantu berarti ya? Betul. Pak Rafael emang kerja di Rans. Jadi gara-gara berita itu semua teman-teman, semua klien, semua partner, semua investor pada nelponin gua. Bro, lu bener nggak terlibat kan? Ya enggak lah bro, santai aja, kalem. Gue juga nggak gimana-gimana, kenal aja enggak, tapi gue jelasin. Pada kepo partner gue pernah nanya gitu nggak? Ya. Gue mah nanyanya di Enggak, lu nggak nanya, lu kan nyinyir sama gue, lu bener begitu, beda. Tapi tenang. Jadi contoh Bang Hotman nelpon gua. juga. Jadi waktu jam 1 subuh telepon, Bang Hotman bilang, Raf, kenapa ini kan berarti pencemaran nama baik. Siapa? Rafael. Raffi. Oh. Raffi, kenapa? Kata Bang Hotman, dia tuh nelpon jam 1. Gue jelasin aja Bang, aku nggak tahu nih beritanya kenapa begini. Ya aku sih kan memang orangnya nggak pernah klarifikasi begitu-begitu. Tapi nggak apa-apa kan Bang, kata Bang Hotman. Nggak apa-apa kan Raffi, nanti aku yang bilang nih. Kalau aku udah telepon Raffi sama sekali gini, ya nggak apa-apa Bang, sampaikan aja. Itu jam 1 malam ya? Bang Hotman? Iya. Abis gitu Bang Hotman minta video call bareng aku. Ya. Jadi, Tapi dia enggak. Itu yang menantunya masih kerja di Rans. ya dia intinya aku kan kalau sekarang dia istirahat dulu atau enggak, aku nggak tahu karena aku juga nggak ngecek sampai ke dalam sih. Cuman intinya kalau aku ya sama Jeremy sebagai sahabat aku, ya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, itu aja. Tapi kan untuk Om Rafaelnya aku sama sekali ketemu aja gua nggak pernah, kenalannya enggak gitu. Tapi ini ada video dari Bang Hotman yang benar-benar kata Raffi sampaikan membela Raffi Ahmad. Ini dia nih. Mantap mungkin ya. Kan ada beberapa. Gua ada foto sama tim Rans Basketball sama semuanya tuh.
sama chairman-nya, sama presiden klubnya, Jeremy juga waktu itu meresmikan, waktu itu memang kita mau bikin di PIK itu lapangan sportainment yang besar. Nah mungkin orang berpikirnya, wah si Raffi tuh sama keluarganya Rafael itu mungkin duitnya dari itu. Enak aja, itu duit dari Ran sendiri tuh. Tapi enggak sih, tapi enggak jadi juga gue bikin sportainment, jadinya bikin ada tempat yang lain. Zoo nggak jadi juga Zoo? Ya pokoknya yang di PIK itu gue jadi tempat lain, zoo jadi tapi di tempat lain. Ya jadi insya Allah sih kalau aku kerjanya ya masih kerja keras, pakai bener-bener aku juga dididik sama orang tua aku ya sekecil-kecilnya rezeki yang kita dapetin, meskipun mendingan ya apapun yang berkah aja, yang berkah, yang barokah gitu. Tapi nanti juga akan terbuka Ya nanti juga sendirinya terbuka kok sendiri, ya. makanya aku santai aja. Lu jadi takut gak berpartner dengan orang-orang takutnya tiba-tiba bermasalah? Kalau aku sih dari dulu kalau mau berpartner pasti aku cari dulu, bener-bener. Kalau buat aku bisnis itu kayak orang pacaran sama orang nikah. Jadi kalau misalnya gue mau bisnis sama lu nih, gue takutnya si Irfan Hakim ada terlibat pencucian uang nggak ya? Gue paling sama dia ngetes dulu, GV Duit dulu. gue dicuci pas dijemur hilang. Iya. Lagian gue mah daripada cuci uang, sumpah ya daripada gue cuci uang, mendingan gue cuci mata, lebih enak, gue lebih seneng. Oke. Tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau gue Ya. sih santai aja karena Ya. nanti juga kebuka sendiri ya kita tunggu aja gitu. Gue juga ibaratnya mau KPK, PPATK ngecek perusahaan gue silakan aja. Monggo silakan aja kita juga. Sudah semuanya- ada ke arah situ? Enggak, kalau misalnya silakan aja nanti yang nuduh juga malu sendiri gitu. Ya, tapi ini ada yang lainnya lagi nih, update lagi nih. Apalagi sih? Iris Bella. Ya Allah, dia lagi irisan tangisan loh. Karena Dia aku lihat, sudah tidak memakai cincin kawin lagi. hah? Kemudian Apakah dia melakukan pencucian cincin? Cincinnya nggak ada. lagi digosok. Emang benar. Terus dia juga akun TikToknya berubah. Tidak ada nama-nama Amarzoninya. Jadi jangan-jangan amar ma'ruf. Nahi munkar. Kita nggak tahu. Yuk, kita lihat yuk, ini dia tayangannya. Tidak hanya Iris Bella, Ya. lagi heboh juga sebetulnya tuh Ria Ricis, katanya dia pergi ke Singapura berduaan sama anaknya aja dan juga tidak memakai cincin kawin. Nah sama. Gue juga nggak pakai. Gue juga nggak pakai. Gue kalau pergi nih sama Rafathar berdua aja ke Singapura pasti digosipin kali. Karena nggak pakai cincin. Si Raffi Ahmad udah nggak pakai cincin, pergi berdua sama Rafathar, di rumah tangganya kalau gitu. Iya. Kalau lu nggak pakai kenapa? Ya bukan, gue kan sering syuting kan dulu kan. Lagian gue orangnya jorok banget. Jadi dari waktu itu, gue tuh pernah waktu awal-awal awal nikah kan gue ada syuting sinetron. Jadi di sinetron itu belum kawin. Buka copot. Gue bilang udah ini taruh di rumahnya dah. Gue bilang. Putus nyambung. Enggak, bukan. Akhirnya gue daripada hilang, gue taruh aja nih. Hilang juga. Iya, hilang Gak beneran. tahu apa sekarang taruh di mana. Kalau gue cincin kawin gue gak dipakai. Lu tanya dong, kalau gue nanya lu nanya balik. Lalu kenapa sih cincinnya nggak dipakai? Ada deh. Tapi kalau gue mah buat gue Kalau gue kegendutan, bahkan kalau gue pakai tuh gue pusing. kenapa? Gak tahu tuh pertanda. Gak beneran gak. Kalau Mungkin karena kegendutan akhirnya ada yang kejepit. Kalau gue bilang sama istri gue, sayang, cincin itu bukan berarti tandanya di sini, yang penting di hati. Oh my god, di situ. Iya, jadi cincinnya nikah tuh udah di hati kita, udah sama-sama. Kok banyak cincinnya? Banget. Tapi bener, istri gue sih gak pakai cincin. Iya, Gigi pakai. Gigi pakai. Kalau dia, alhamdulillah dia, gue juga nggak permasalahan sih. Kalau dia mau pakai mau nggak, ya nggak apa-apa juga. Atau juga menurut kalau gua mah bukan suatu hal yang penting. Yang penting kan Komitmen di ikatan hati. yang sejujurnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Masya bukan karena cincinnya. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut lagi nih, ada tayangan food blogger. Ini dia. Oh, gue tahu nih. Ini dia. Apa? Ya lu ngomong dong. Lu udah dari tadi gue ngomong mulu. Mana gue ngomong? Ya. Kamu dulu yang ngomong, baru aku. Mana ya? Ya kalau kayak begini sih sebenarnya Kalau gue, kalau lu gimana? menurut gue sih wajar-wajar aja sebetulnya. Yang disampaikan Magdalena itu betul. Dan jumlah followers ada keuntungan yang diraih sama siapapun, apapun yang diposting. Tapi mungkin hal tersebut tidak usah diumbar di publik. Cukup internal saja. Betul. Menurut aku. Menurut aku juga sama. Ya sama lah. Tapi ada juga sih beberapa kalau pengalaman gue nih. Misalnya kalau memang lu misalnya tukang bakso misalnya nih. Ya, bakso Irfan Hakim. Bakso Irfan Hakim.
Masih ada? Ada, Oh, di Bandung. Oke, selamat ya. Yang gue udah tutup, masih buka. Jadi ceritanya kalau misalnya gue diundang sama lu, misalnya gue diundang nih, Arafi boleh dateng nggak? Oh, tolong dong promoin ini aku. Ya kan itu kan secara undangan. Tapi kalau misalnya aku ujuk-ujuk datang gitu misalnya, Pak, nih saya mau apa? Saya mau review makanan Bapak saya mau ya. review ya makanan Bapak ya. Tapi ini gratis, gini juga. Ya kan belum tentu juga semua orang. Tapi maksud Magdalena, Maksudnya dia bagus. ya maksud Magdalena itu makanan Cuman yang udah dia digoreng makan, juga, ya. apa yang mau dimakan, sama yang harusnya sebetulnya harus Bapak itu keluarkan tuh sebetulnya bisa lebih mahal kalau dia bayar ngerti. gitu. Cuman kan memang sih harusnya itu kan internal aja. Jadi Ya, kalau itu dia dia. menyampaikan itu jadi bola liar yang orang bisa menggoreng beritanya. Lu pernah ditolak gak sama endorse lu? Pernah ditolak gak? Lu pengen bisa endorse ini gak? Klip anak saya enggak? Tiba-tiba, enggak pernah? Maksudnya gue nolak atau gue ditolak? Ditolak. Gue sih alhamdulillah enggak ya. Kalau gue sih enggak. Lu gak pernah minta? Gue nggak pernah. Kalau gue gini, biasanya tim yang menghubungi. Ya Kayak itu. contoh, kan gue ngumpulin jajaran misalnya nih. Gue ngumpulin jajaran. Gue misalnya tim gue tuh nge-DM ke baksonya Irfan Hakim lah, ke misalnya ke Rojo Sambal, kemana. Ini Raffi Ahmad sama Nagita Slavina mau bikin jajaran misalnya. Mau nggak datang untuk di sini nanti kita review. Nanti misalnya. Itu ada yang nolak gak? Kalau ke gue sih alhamdulillah nggak pernah. Karena followers lu udah tinggi banget. Tapi biasanya juga kalau nolak bisa ada penolakan tapi bukannya nolak gak mau. Mas bisa nggak tanggalnya di hari ini? Saya bisa kayak begitu. Intinya sih sebetulnya ngobrol. Ada beberapa yang bisa buat internal, ada bisa buat go public Ya ya. ada juga yang ya kalau bahasa nolak gitu. Iya, Nggak, iya, tapi ngobrol gitu. Mas saya nggak bisa tanggal ini, tanya gitu. Oke. Tapi proper menyampaikannya semua itu dengan proper. Ya, Pi, udah bosan ngobrol malu, kita undang bintang tamu aja yuk. Yaudah, ngobrol sama lu. Dari tadi gue ngomong aja ngomong. Iya. Yaudah kita ambil undang cowok cantik. Cewek cantik. Asik. Ngantuk nih pagi-pagi. Ngantuk Pak Haji. Ngantuk gua. Sama. Tapi kita tetap semangat, kita sambut ini dari Risti Tagor. Assalamualaikum. Masya Allah ketemu lagi. Kabar. Hai, Kak. Sehat, Risti. Alhamdulillah. Ya Allah lama banget gak ketemu. Iya, benar. Ya Allah. Yuk kita ngobrol sini, Bibi. Ada apa sih? Ada masalah lu juga lu. Saya seneng aja ketemu Risti, udah lama banget. Ayo Risti silakan Iya, duduk. iya. Risti gimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Aduh, aku syuting sama Risti dulu. Masih sering diantar mamanya. Iya, Begitu. Sama Risti. Kalau diantar Rumahnya tuh mama masih di berarti- Pondok Pinang ya? Iya, di Pondok Tuh, Pinang. masih di situ Risti? Enggak, sekarang di Bintaro. Sekarang di Bintaro. Ya kalau orang niat mah masih aja bisa. Maksudnya? Ya orang kan kalau niat mau mendekati mah mau kemana aja bisa. Siapa? Orang, masa setan. Orang. Maaf ya Ti, ini Iya, enggak apa-apa. teman saya emang kalau ketemu ke ibu-ibu suka ke ibuannya keluar. Nih kita lihat dulu berita update tentang Risti Tagor. Ini dia. Wow, dari Risti Tagor ada di hadapan kita. Banyak yang ingin kita tanyakan dan kita bahas dan cari inspirasinya dari suara Risti Tagor. Amin, amin, amin. Oke, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di FVP. For your money. Mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu